berjumpa lagi di channel ini English Teacher Selebes. Nah, kali ini kita akan membahas kegiatan PPG dalam jabatan, dan ini yang saya lakukan ketika saya melaksanakan pendidikan selama kurang lebih 3 bulan di PPG dalam jabatan. Nah, kira-kira apa sih yang kita lakukan? Pertama, sudah saya jelaskan di di bagian pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, kita harus menjalani siklus 1 dan siklus 2. Sekarang kita bahas di siklus 1. Di siklus 1 ini yang setelah selesai saya bahas itu langkah pertama identifikasi masalah. Sekarang kita masuk di eksplorasi penyebab masalah. Nah, di eksplorasi penyebab masalah yang ini ya, jadi sekitar 6 atau 7 hari kita melakukan pendalaman materi sebelum kita masuk ke pengembangan perangkat ajar. Nah, kita di sini sebelum melakukan presentasi, kita akan diberikan pengantar terlebih dahulu untuk mengeksplorasi penyebab masalah yang akan kita presentasikan nantinya. Kemudian kita harus melakukan ruang kolaborasi, eksplorasi penyebab masalah, mengelompokkan masalah. Nah, di sini kita harus buat kiriman forum minimal 1. Jadi usahakan ada tulisan yang kita tuangkan di ruang kolaborasi ini minimal 1 kiriman 1. Nah, di sini teman-teman telah menyampaikan berbagai macam, dosen juga memberikan komentarnya, bahkan memberikan pertanyaan, dan di sini kita sebaiknya menjawab pertanyaan dari dosen ya. Dari teman-teman juga kita melakukan diskusi dari sini. Ini akan menjadi salah satu penilaian buat dosen ya, karena di guru pamong tidak menilai di sini. Yang menilai di sini adalah dosen kita. Kita kembali ya. Nah, setelah selesai kita melakukan ruang kolaborasi, maka kita mendiskusi hasil kajian literatur dan wawancara. Nah, setelah itu presentasi dan penguatan eksplorasi penyebab masalah. Kemudian setelah selesai, maka kita diminta untuk melakukan unggah tagihan eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini saya telah mengunggahnya dan mendapatkan nilai 96 dari dosen saya, Pak Prof ya. Prof ini alhamdulillah baik sekali, benar-benar memberikan kita ilmu yang bermanfaat pada saat itu, dan santai sekali ketika kita tidak ada ketegangan bahwa beliau dosen, prof begitu, kemudian kami mahasiswa ya, benar-benar kita bergandengan tangan, saling menguatkan dengan rekan-rekan PPG dalam jabatan. Nah, saya akan memperlihatkan hasil kerja saya LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah di siklus 1. Nah, di sini masalah yang telah saya identifikasi di sini saya tulis minat siswa kurang dalam memahami teks berbahasa Inggris. Nah, dilihat langkah-langkahnya di sini. Ini kalau berbeda dengan yang Bapak Ibu kerangkanya, itu Bapak Ibu harus ikuti kerangka tersebut. Nah, ini kerangka, ini ada 4 bagian. Ini harus saya ikuti, karena kalau tidak, biasanya dosen akan meminta kita untuk mengulanginya atau membuat kerangka yang memang disediakan oleh PPG, karena ini akan dipresentasikan. Jadi inilah kerangka yang saya ikuti sesuai PPG. Kalau ini sama ya alhamdulillah bisa, karena kalau di PPG dalam jabatan setelah saya ini sama persis dengan kerangkanya, entah kalau di PPG dalam jabatan 2024 ini. Kemudian dilihat di sini, ini minat siswanya kurang dalam memahami teks berbahasa Inggris. Kemudian kajian literaturnya, upayakan ini benar-benar Bapak Ibu cari sendiri, atau minimal ketika melihat ini, Ibu buka dulu apakah ini benar ada kajian literatur seperti ini, karena biasanya dosen akan mencari tahu, ikut mengklik
ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian analisis eksplorasi penyebab masalah. Ini di sini kita mengeksplor penyebab masalah dari kajian-kajian literatur, kemudian wawancara kepada rekan guru, kepala sekolah, pengawas, dan teman-teman di MGMP mungkin ya. Nah, karena pada saat saya melakukan pendidikan PPG dalam jabatan ini, saya mengerjakannya di rumah atau saya melakukan Zoom-nya di rumah, maka wawancaranya itu saya melakukan lewat telepon dan tidak apa-apa, itu sampaikan saja bahwa saya Zoom karena memang ada izin belajar ketika PPG dalam jabatan kita memang diminta fokus untuk melakukan pendidikan ini, selama pendidikan ini. Karena sebelum kita melaksanakan pendidikan ini, kita ada fakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan atau kepala sekolah kita. Nah, jadi tidak apa-apa kita by telepon kepala sekolah meminta kira-kira hasil wawancaranya seperti apa, maka disampaikanlah di sini semua di bagian wawancara ini ya. Nah, di sini semua siapa yang kita telepon, siapa yang kita wawancarai. Nah, kemudian siswa kesulitan, kalau saya mengambil simpelnya saja, jadi di siswa kesulitan di poin pertama sampai poin terakhir itu hampir sama dengan semua yang saya wawancarai. Jadi saya tidak pindah-pindah. Jadi ada 6 permasalahan di sini. Ya, ada 6 permasalahan di sini. Saya memang mewawancarai, jadi mencatat apa-apa yang akan saya tanyakan dan mencatat juga apa-apa yang disampaikan oleh rekan yang saya wawancarai. Jadi Bapak Ibu silahkan menyediakan catatannya agar nanti ketika mempresentasikannya itu lebih nyaman dan memang kita alami sendiri. Dan kalaupun memang tidak sempat mewawancarai sebanyak itu, boleh 3 atau 2 saja, sebenarnya tidak ada masalah. Tergantung dari dosennya. Apakah mewawancarai hanya kepala sekolah dan rekan sejawat, tidak apa-apa. Tapi di sini rata-rata kita diminta untuk ada pakarnya, kepala sekolah, guru bahasa Inggris, rekan sejawat, pengawas sekolah, pakar. Kita diminta untuk mewawancarai semua itu. Nah, untuk memberikan penguatan kepada rekan-rekan guru yang sedang menjalani PPG dalam jabatan di Indonesia ini, ingat-ingat teman-teman yang mungkin bisa diwawancarai, atau sebenarnya bisa juga by chat kalau misalnya tidak sempat bertemu langsung atau tidak mengangkat telepon kita ketika ditelepon, boleh by chat. Namun sebenarnya kalau tidak ada lagi yang bisa kita hubungi atau susah untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan guru dan sedangkan tugas ini harus dikerjakan dan disetor di esok harinya dan harus dipresentasikan, ya kira-kira saja ingat-ingat kembali kira-kira terkait dengan masalah yang diidentifikasi. Mungkin ada teman-teman rekan sejawat atau pakar yang pernah menyampaikan hal ini. Jika cocok dengan yang disampaikan dengan yang saya lakukan di sini, ya silahkan ikuti saja Bapak Ibu agar memudahkan Bapak Ibu untuk mengerjakan LK-nya. Namun Bapak Ibu harus membaca baik-baik dan menguasainya baik-baik ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu semua agar kegiatan LK eksplorasi penyebab masalahnya di LK 1.2 ini bisa lancar. Ya silahkan mengambil tiru modifikasi, sesuaikan dengan pengalaman Bapak Ibu selama di sekolah dan siapa yang Bapak Ibu wawancarai. Ya, ini akan saya share linknya agar Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai contoh saja. Kalau mau diikuti dan tidak ada masalah ya, alhamdulillah saya juga merasa memberi manfaat ya. Namun ingat, jangan asal copy paste ya, karena Bapak Ibu sendiri yang akan kesulitan untuk ketika mempresentasikan dan
karena akan beda apa yang kita alami dengan apa yang orang alami. Jadi kita itu lebih mudah menjelaskan ketika kita mengalaminya sendiri. Oke, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Ini saya tidak jelaskan atau tidak membacakannya karena saya akan men-share. Saya hanya menceritakan pengalamannya supaya Bapak Ibu bisa ketika mengerjakan LK ini ada bahan pertimbangan bahwa seperti ini yang akan saya lakukan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.